Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fadila. Adapun yang akan saya praktekkan pada hari ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama makeup awal, kemudian membuat cengkorongan, kemudian membuat sanggul, dan menjarii pengantin. Berikut adalah barang-barang dan peralatan yang perlu dipersiapkan. Pastikan tangan dari perias dibersihkan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Baik, untuk pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah mic cleanser dan face tonic untuk membersihkan wajah pengantin. Setelah itu diusap dengan kapas, kemudian dilanjutkan dengan face tonicnya. Lanjutkan dengan foundation dan spons basah yang telah tadi dibasahkan dengan air. Kemudian diambil dengan tangan. Pertama dari atas terlebih dahulu. Kemudian setelah dapat selesai satu area, langsung ditatap terlebih dahulu. Pada bagian bawah mata, diharapkan pengantin untuk diberitahu untuk melihat ke atas. Jangan lupa dibalurkan juga ke telinga dan ke area bawah dagu. Pada saat mentap-tap pada bagian bawah mata juga, diharapkan pengantin juga melihat ke atas. Kemudian lanjut ke area-area yang lainnya juga. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan bedak tabur menggunakan puff yang lebih besar. Untuk penggunaannya, menggunakan cukup banyak bedak tabur, tidak perlu ragu-ragu. Pada bagian bawah mata, sebelum diberikan bedak tabur, mata pengantin terlihat seperti pecah-pecah seperti itu. Jadi, untuk mengatasi itu, ditap-tap lagi dengan spons, baru nanti diberikan bedak tabur. Kemudian untuk selanjutnya diambil bedak padat dengan spons kering untuk ditap-tapkan ke wajah pengantin. Selanjutnya membuat alis, disiapkan pensil alis dengan warna dark brown. Pertama yaitu ambil dari cuping hidung lurus ke bagian titik terbawahnya, kemudian cuping hidung lagi, tapi ambil yang sisi atas. Kemudian dari yang tengah ambil ke atas. Kemudian agak 3/4-nya agak ke atasnya lagi. Kemudian paling ujung tarik dari hidung ke ujungnya. Alisnya bernama alis mangut, yaitu agak runcing dari ujung bagian sininya. Kemudian sama halnya dengan alis di sebelah satunya. Kemudian setelah jadi polanya seperti ini, kemudian alisnya diisi dari ujung terlebih dahulu. Kemudian setelah terisi seperti ini, dirapikan lagi dengan foundation tadi atau concealer dengan brush yang pipih. Untuk memudahkan pengaplikasiannya dan agar tidak merusak make up dari pengantin, menggunakan puff seperti ini dan ditempelkan. Kemudian setelah alisnya jadi seperti ini dan sudah dirapikan, dilanjutkan dengan memberikan eyeshadow dengan 3 warna, yaitu pada warna ini, dan ini. Pertama, warna yang digunakan yaitu warna ini di seluruh kelopak mata, dari ujung hingga ke belakang. Kemudian warna yang kedua yaitu coklat agak kemerah-merahan, ditaruh di bagian tengah agak depan. Kemudian setelah warna yang agak gelap selesai, dilanjutkan dengan warna ketiga yaitu warna hijau, ditaruh di bagian ujung alis. Kemudian setelah pada bagian mata selesai, dilanjutkan dengan shading pada hidung menggunakan spons kering dan warna yang ini. Kemudian dari cekungan mata ditap-tap tipis-tipis. Pada bagian tengah hidungnya diberikan warna yang cerah menggunakan warna yang ini untuk mempertegas bentuk hidungnya. Dilanjutkan dengan memasang bulu mata, sepasang bulu mata dan lem, yaitu dilem dulu ke bagian mata, bulu mata atas, baru ditempelkan bulu mata ke bagian tengah terlebih dahulu, ditekan dari ujung ke ujung. Kemudian pada bulu mata yang asli ditekan-tekan agar menempel pada bulu mata palsunya. Kemudian setelah terpasang semuanya, minta pengantin untuk membuka mata perlahan-lahan. Setelah sudah, kita lanjutkan ke step selanjutnya yaitu eyeliner.
Kemudian selanjutnya menggunakan blush on, siapkan blush on dan brush. Diambil dari atas telinga, bagian pelipis, ditarik ke bawah ke bagian hidung. Kemudian selanjutnya menggunakan lipstick, dimulai dari atas, membentuk dari pinggirnya terlebih dahulu, dan dipertegas bagian atas bibirnya. Baik, jadi berikut hasil make up awal. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktek membuat cengkorongan. Yang perlu disiapkan adalah pensil alis. Diambil dari ujung hidung, lurus ditarik ke atas, diberikan tanda. Kemudian dari 3 jari bagian mata diberikan tanda. Kemudian 2 jari ke kanan, 2 jari di kiri, 2,5 jari lagi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian dari titik yang tadi diambil lagi 2 jari, diberi tanda, dan juga di sebelah kanannya. Dari titik yang tengah tadi diambil dari titik garis lurus untuk garis bantu dan ditarik lagi di kanan kirinya. Kemudian yang titik tadi diambil 1 jempol dari alis, diberikan titik tanda, kemudian ditarik ke menuju tengah-tengah dan juga di sisi satunya. Kemudian untuk yang bagian tengah dibuat seperti telur bebek, ditarik ke atas. Kemudian yang sisi satunya tadi ditarik juga seperti setengah telur ayam. Kemudian selanjutnya membuat pengapit di antara penitis dan gajahan. Diambil garis miring dari gajahan, lurus, diambil ke titik tengahnya. Kemudian dibuat garis lurus dari gajahan dan penitis, diambil titik tengahnya agak ke dalam, diberikan titik bagi tanda panjangnya, dan dibuat garis bantu, dan ditarik. Setelah pengapitnya jadi, membuat godek. Yang pertama yaitu ambil 1 dari titik telinga atas, kita lanjutkan membuat godek. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu 1 jari dari telinga bagian atas, berikan tanda, kemudian telinga bagian tengah 2 jari, kemudian telinga bagian bawah 1, dan telinga bagian atas 2. Kemudian ditarik dari titik yang paling atas yang dekat telinga, ditarik ke titik tengah, kemudian ditarik ke titik yang bawah. Kemudian titik yang di atas telinga tadi ditarik ke bawah ke titik yang tengah telinga. Sudah jadi godek, kemudian bisa diisi dengan pidih. Dimulai dari urutan paling kanan terlebih dahulu, kanan pengantin atau kiri perias. Berikut setelah jadi cengkorongan yang sudah diisi pidih, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan sanggul. Step pertama, dilepas dulu kunciran dari pengantin, kemudian disisir dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sisi sebelah kanan terlebih dahulu diambil dari atas telinga, kemudian ditarik garis lurus, dipisahkan dan dikasih cepet bebek. Kemudian sisi satunya dari belakang telinga juga ditarik garis lurus ke atas, dipisahkan dari rambut belakang, kemudian diberikan cepet bebek juga. Kemudian rambut belakang yang tersisa tadi ditarik, disisir dengan rapi, diambil 1 kepal dari bawah, kemudian disiapkan cepet biting dan karet gelang, ditusukkan tusukan pertama, kemudian diputar dan ditusukkan lagi. Kemudian rambut depan kanan kiri disasak. Untuk menyasaknya, metodenya diambil, dijepit sedikit tengah, kemudian ditarik ke bawah, dihitung 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, kemudian ditekan hingga ke kulit, kemudian dilanjutkan lagi, ditarik keluar. Kemudian setelah disasak, rambutnya dikedepankan seperti ini, kemudian dipasangkan hairnet bentuk seperti ini dan dipasangkan cepet biting di ujungnya untuk merapikan rambut, kemudian dipasangkan ke dekat kunciran rambut, dimasukkan rambutnya ke hairnet,
digulung-gulung seperti cepol yang tipis agar nanti sanggulnya tidak menggantung. Kemudian setelah cepol yang belakang terbentuk, rambut belakang dikedepankan dan diberikan spray sedikit, dirapikan dengan ujung sisir yang sebelah sini. Kemudian untuk membantu bagian belakangnya diberikan contongan, dipasang di bagian tengah dan di atas telinga kanan kiri, dan diberikan japit di bagian-bagian depan, tengah, dan pinggir. Kemudian setelah terpasang jepit semuanya, rambut dibelakangkan dan disisir dengan sisir bagian depan agar rapi di arah ke belakang. Kemudian setelah dikebelakangkan seperti ini dan diberikan cepet bebek di belakang seperti ini, di depan juga agar rapi, di belakangnya diberikan cepet biting lagi dan ke seluruh area belakang agar lebih rapi. Rambut bagian depan diberikan hairspray, kemudian dirapikan dengan sisir. Kemudian setelah ini dilanjutkan dengan pemasangan sanggul dan dipasangkan harnal terlebih dahulu ke bagian tengah sanggul dan dipaskan ke bagian tengah-tengah rambut dan ditusukkan ke arah rambut yang dikuncir tadi. Kemudian dirapi-rapikan dengan harnal ataupun cepet jitingnya tadi, pertama ke kanan kiri. Sudah selesai, dilanjutkan dengan pemaparan selanjutnya, yaitu pemasangan jarik dan gaun pengantin. Untuk pada materi ini akan dibantu oleh teman saya, Umi Komariah. Yang pertama, diposisikan wirunya di bagian tengah, kemudian diputar. Setelah selesai diputar, pemasangan pertama di sisi sebelah sini dibentuk segitiga dan ditarik ke atas. Kemudian ditarik dan diputarkan ke belakang. Kemudian pastikan bagian wiru ini berada di tengah agak ke kanan, dan bagian bawah kaki pastikan tertutup rapat hingga ke bawah mata kaki. Setelah ini dilanjutkan dengan pemasangan stagen. Pemasangan stagen selesai, dilanjutkan dengan pemasangan baju pengantin. Pemasangan baju pengantin sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan melati dan perhiasan. Sebelum itu, pengantin diharapkan untuk duduk terlebih dahulu agar memudahkan pemasangan. Kemudian, pemasangan melati yang pertama, yaitu yang bentuk panjang ini, bernama tipe dodo, dipasangkan di sebelah kanan pengantin, di antara sanggul dan rambut yang telah disasak. Selanjutnya, dipasang yang bernama pengasih di sebelah kiri pengantin dan pastikan tidak terkena bahu pengantin. Setelah terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan pinti di bagian tengah dan dipasangkan di antara sanggul dan rambut dan dikaitkan dengan cepet fitting. Kemudian setelah itu dipasangkan perhiasan. Yang pertama, cunduk mentul di bagian tengah, ditusukkan ke sanggul. Dipasang sebanyak 7 buah. Kemudian selanjutnya dipasang perhiasan yang bernama centung di lurus pengapit. Kemudian dilanjutkan perhiasan selanjutnya, yaitu sirkam, lurus di gajahan bagian atas. Setelah terpasang, selanjutnya dipasang perhiasan selanjutnya, yaitu penetap di bagian belakang di antara bangun tulak. Kemudian selanjutnya dipasang anting. Selanjutnya dipasang kalung. Kemudian selanjutnya dipasang bros di bagian dada di bawah kalung. Kemudian selanjutnya perhiasan gelang dan cincin. Berikut hasil tata rias pengantin Solo Putri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.